Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja Bu, kita mulai. Bapak-bapak semuanya. Ini insyaallah 40 menit ya, 40 menit terakhir. Kita berhenti nanti pas azan asar ya. Langsung buka halaman 105 lah ya. Sampai langsung halaman 105. Ya. Nasihat ke-19. Tadi nasihat ke-18 itu memiliki teman yang soleh ya, perjuangan yang soleh, teman perjuangan yang soleh. Nah ini wajib ya, wajib kita punya teman tuh. Kalau bisa jangan sendiri ya. Mau ikut halakoh kalau bisa bareng-bareng gitu, berdua, bertiga. Kata Rasulullah apa? Asyaitonu ma'al-fard. Ya, yang sendiri-sendiri itu biasanya bersama setan. Itu hadis Nabi tuh, yang sendiri ditemenin setan. Ya, kan apa? Nasihat orang tua seperti itu ya. Yang sendiri ditemenin setan. Itu sebenarnya maksudnya bukan buat nakut-nakutin gitu. Nah, tapi memang buat supaya tahu kalau kebaikan itu kalau bisa bareng-bareng. Kalau nggak punya teman, ya itu biasanya wah males ya, jangan hatam nanti akhirnya malah nggak ngaji. Seperti itu. Nah, jadi mau ngaji, mau apa ikut kajian atau taksim, ya atau menghafal buku, proyek menghafal buku, proyek menghatamkan buku, ya udah bareng-bareng aja temen gitu. Yuk kita hatamkan yuk buku ini, misalnya buku 40 nasihat dalam menuntut ilmu, baru dibedah misalnya 5 jam ya di daurah, kayaknya belum baca, nggak afdol kalau belum baca lagi gitu. Ya udah bareng sama teman-teman yuk kita hatamin yuk ini buku ini gitu. Nah, segala proyek kebaikan itu kalau bisa ada temennya ya, seperti itu. Dan ya jangan diumbar-umbar gitu. Ya, jadi ada kalau kita ya, kalau zaman sekarang malah udah proyek kebaikan sendiri, nah, tapi malah diumbar-umbar. Artinya saya mau menghafal Al-Quran lah, bikin status. Masya Allah, ini ternyata sulit ya menghafal Al-Quran ya. Pengalaman pertama gitu. Ya seperti itu. Itu udah bakalan awet gitu. Baru 3 hari udah selesai. Nanti statusnya lain lagi. Ya, hari keempat. Ya, kata ulama apa? Lau aratta najahan au bulugha faktum umuraka an hafi wa muntahin. Kalau kamu mau sukses dalam mengerjakan kebaikan, ya memperoleh kebaikan, maka sembunyikanlah tekad kamu ya dari orang lain, jangan diumbar-umbar. Ya kalau ada proyek kebaikan, mengerjakan kebaikan gitu jangan diumbar-umbar gitu. Ya nyari teman untuk proyek ya cukup lah 1, 2 ya, tapi jangan ria. Ya jangan ria, kadang-kadang dia nggak berniat ria, tapi emang kebiasaannya sudah ria gitu. Jadi kan kebiasaannya sudah ria tanpa niat seperti itu. Nah jadi kesimpulannya zaman sekarang ini artis sindrom ya, banyak dari kita udah merasa diri kita jadi artis. Setiap kita jadi artis akhirnya update status ya, urusan pribadi bahkan urusan kebaikan, dan rata-rata kebaikan yang diumpetin yang diumbar-umbar biasanya nggak jalan seperti itu. Paham ya? Itu saya sebutin nasihat tadi di hadapan guru saya gitu. Guru saya langsung bilang, Nur, saya baru dengar tuh syair itu. Saya minta dong syairnya tulisin. Saya tulisin gitu. Ya, jadi memang syair itu unik ya, memang benar gitu. Kalau kita mau proyek kebaikan ya jangan diumbar-umbar dulu. Nanti kalau dikit lagi mau hatam baru alhamdulillah ya sudah ini, atau pas sudah hatamnya baru di ini. Ya lanjut. Kecuali kalau niatnya untuk dakwah ya lanjut. Nah ini teman-teman semuanya kok nyampe situ ya. Proyek teman ya, proyek kebaikan itu harus dengan teman. Nah lebih afdol lagi kalau nasihat ke-19, yaitu menyertakan keluarga dalam ilmu. Indah banget udah kalau satu keluarga udah kompak dalam ilmu, indah sekali ya. Nah ini contohnya Imam Abu Musa Al-Madini ya.
Imam Abu Musa Al-Madini itu dari umurnya 2 tahun itu sudah diajak ya, udah diajak isi kajian sama ulama-ulama sepuh. Ya, sama ulama-ulama sepuh. Jadi sangat, ini yang kuliah hadis nih ya. Jadi bayangkan Imam Abu Musa Al-Madini salah satu ulama besar abad ke-6. Oh, sanatnya udah, ini soalnya bahan tesis saya sih. Imam Abu Musa Al-Madini, ya saya kenal sekali dengan Imam Abu Musa Al-Madini ini. Banyak baca tentang beliau. Imam Abu Musa Al-Madini ini beruntung sekali punya apa? Punya bapak qori, punya bapak seorang qori. Qori itu maksudnya adalah orang yang ngebacain di majelis taklim. Jadi kalau zaman dulu kalau tradisi ilmu di Madinah di Timur Tengah itu biasanya di samping ustadznya itu, di samping gurunya ada qori. Qori ini yang ngebacain gitu. Misalnya saya suruh coba bacain halaman sekian, dibacain. Nah, ini namanya qori. Nah, Imam Abu Musa Al-Madini punya bapak bukan ulama, tapi qori. Padahal bukan ulama, hanya qori saja. Nah, itu setiap kajian ya qiraat itu Imam Abu Musa diajak bahkan dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun, dan gurunya bapaknya Imam Abu Musa Al-Madini ini ulama-ulama besar. Para muridnya Abu Nu'aim Al-Madini yang umurnya udah 90 tahun rata-rata. Jadi sanadnya nyambung, Pak. Imam Abu Musa umur 2 tahun, gurunya umur 9 tahun. Nah, akhirnya ya beliau tatkala udah tua, kan bayangkan perbandingannya. Bedanya 80 tahun antara Imam Abu Musa Al-Madini. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis ini sanadnya nyambung, Pak. Sanadnya nyambung. Jadi semua yang disampaikan walaupun anak ini nggak paham, itu sanadnya nyambung. Ya, nggak paham nih, tapi sanadnya nyambung. Nanti bisa ditulis di ininya, riwayat ijazahnya ditulis bahwasanya saya pernah mengambil ijazah riwayat dari Imam Fulan. Padahal walaupun ketika itu umurnya 2 tahun. Nah, itu dari sisi ijazah ya dari sisi keberkahannya pasti ya dapat keberkahan dari kecil dia dapat menuntut ilmu. Akhirnya apa? Diajak terus begitu. Akhirnya tatkala beliau tua, Pak. Beliau sudah meriwayatkan ratusan kitab hadis dari guru-gurunya. Dan akhirnya apa? Para ulama-ulama setelahnya, orang-orang setelah Imam Abu Musa Al-Madini itu ngambil hadis dari Imam Abu Musa Al-Madini karena sanadnya tinggi. Gini aja deh, Pak. Gini dah. Bayangkan kalau Bapak misalnya gini. Saya ngaji ke Ustadz Fajar misalnya. Saya ngaji ke Ustadz Fajar. Ustadz Fajar sama saya mungkin bedanya hanya 5 tahun. Ya kurang greget sih. Kurang greget, Pak ya. Maksudnya kalau guru sama ini ya apa namanya? Ini afdolnya, Pak ya. Kalau bisa guru tuh yang tua. Karena dia ilmunya udah ya kalau ilmu kompeten ya, ilmu kompeten seperti ulama-ulama dulu udah tua lah, itu luar biasa. Nah, kurang greget. Kata ulama itu, kalau yang greget itu ya yang mau yang greget minimal ya bedanya 30 tahun. Ya, bedanya 30 tahun minimal kata ulama hadis ya. Jadi ya misalnya guru saya tadi yang saya sebutkan itu rata-rata umurnya 60, 70, 80 tahun. Saya umurnya 30 tahun. Ya bedanya berarti hampir 50 tahun, itu sanadnya ahli. Nah, berarti saya sanadnya lumayan ahli. Nah, makanya guru-guru jamaah pengajian saya pada menganggap sanad saya ini lumayan greget karena guru saya itu pada umurnya 50 tahun. Ya seperti itu. Bedanya dengan saya bisa sampai 50 tahun paham saya. Nah, ini perbedaan umur murid dan guru ini ya kalau di Timur Tengah sangat dipertimbangkan gitu. Guru yang tua ya kalau di Indonesia ya yang penting ada. Ya, kalau di Indonesia yang penting ada ustadz, ya udah kita panggil aja untuk ngajarin kita ilmu. Kalau di Timur Tengah enggak. Ya walaupun boleh, Imam Syafi'i udah ngajar di Masjidil Haram umur 15 tahun. Ya 15 tahun SMA ya. SMA ya. Ya Imam Syafi'i SMA udah ngajar di Masjid Nabawi. Ya mungkin ilmunya udah S3 kali itu. Ya udah ngajar di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Udah ngajar di Masjid
Masjidil Haram ya seperti itu. Jadi kalau bisa tua supaya. Nah, Imam Abu Musa ini Pak, gara-gara dia bawa anaknya dari kecil ngambil riwayat sanad, akhirnya dia punya riwayat puluhan ratusan kitab hadis dari guru-gurunya yang tua. Nah ini dalil Pak, kalau bisa ya kita bawa lah anak-anak kita. Ini contoh Imam Abu Musa Abu Awana. Selanjutnya halaman 106 Pak. Halaman 106. Halaman 106. Nah, maaf, halaman 107. Halaman 107 saya baca bareng ya. Halaman 107. Tatkala umur beliau lebih dari 75 tahun, ini Imam Abu Musa Awana, anak dari keponakan beliau. Jadi ini Imam Abu Musa Awana ini setiap kajian pasti bawa keluarganya. Anaknya dibawa, cucunya dibawa, keponakannya dibawa, anak keponakannya juga dibawa. Jadi keluarga besar dibawa semua sama Imam Abu Musa Abu Awana dibawa. Ya, walaupun itu dibawa ke kajian beliau. Ya, beliau juga kan ulama, ngisi kajian. Jadi kalau ngisi kajian ngajak semua keluarga besar dibawa. Ya, kayak Ustaz Soharoh ya. Ustaz Soharoh biasanya kadang-kadang kalau ngisi kajian di Jakarta kan bawa ini keluarga semua tuh. Maksudnya satu mobil gitu bawa hadir semua. Ya kayak gitulah, mirip kayak gitulah. Nah, Imam Abu Awana kalau ngisi kajian ya kayak gitu. Anak dibawa, anak juga banyak, yang kemudian cucu, kemudian sampai anak keponakan juga keponakan dibawa. Nah, ini ada kisah lucu nih. Dan bahkan bukan hanya dibawa ke kajian Pak, di rumahnya juga ngisi kajian khusus keluarga. Nah, ini juga penting Pak. Kata Imam Ali Tontowi, kalau bisa nih kita ngisi kita ada kajian keluarga, suami, istri sama anak. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya banyak dari kalangan ulama salaf. Ini hikmah berikutnya nih Pak. Hikmah berikutnya kalau bisa bapak, ibu, ya istri, suami sama anak kalau bisa ngisi kajian pribadi. Bisa ngundang ustadz boleh ya, atau kalau nggak bisa ngundang ustadz ya suaminya, ya, atau ganti-gantian istrinya yang nyampaikan materi dan sebagainya, supaya terjalin ya hubungan ilmu di keluarga ya, bukan hanya hubungan darah ya. Kita kan biasanya ya kalau keluarga kan memang Pak, ada istilah seperti ini Pak. Ada istilah seperti ini ya. Orang yang paling tidak tertarik dengan ilmu seorang ulama adalah keluarganya. Ya, orang yang paling tidak tertarik dengan ilmu seorang ulama adalah keluarganya. Ya, kalau jemaah pengajian dinasihatin sama ustaz nurut ya. Tapi kalau istrinya, anaknya, ya bapaknya, enggak ya. Nah itu memang udah istilah ya. Ya banyak cerita kisah-kisah ulama yang anaknya ya nggak ulama ya, baru ya. Ya susah diatur. Ya susah diatur. Nah itu memang. Nah Imam Abu Awana ini ingin memecahkan ini Pak. Imam Abu Awana ini memecahkan ini. Ya saya setiap hari ngajar orang lain, masa keluarga saya nggak saya ajarkan seperti itu. Nah, ya sebenarnya nggak harus ustadz sih. Ya semua muslim juga bisa untuk mengajarkan istri dan anaknya. Nah akhirnya diajak di kajian nih setiap hari di rumah. Nah ini kita baca ya. Kita baca halaman 107. Halaman 107. 107. Tatkala umur beliau lebih dari 75 tahun Pak. Udah 75 tahun Pak. 75 tahun udah punya cucu ini. Anak dari keponakan beliau lahir, diberi nama Abdul Malik. Beliau mengajaknya semenjak balita menghadiri majelis sama hadis beliau. Dari balita Pak, bukan cucu lagi, anak dari keponakan. Ya itu diajak, soalnya mungkin ini terakhir hayat beliau ya, beberapa tahun kemudian beliau meninggal. Nah, keluarga beliau yang terakhir lahir ini Abdul Malik. Beliau kasih nama Abdul Malik. Itu dari balita diajak pengajian, bukan cucu, anak keponakan. Bahkan ketika di rumah di malam hari, Abdul Malik diajak mendengarkan pembacaan kitab-kitab hadis. Subhanallah, balita Pak, balita disuruh ngaji. Balita disuruh ngaji sama Imam Abu Awana, ya, sambil diberikan vanit. Vanit itu sejenis permen agar bisa menahan kantuk. Sampai malam balita diajak dengerin hadis ya, disogok sama permen ya.
seperti itu. Nah, apa namanya? Ketika Abu Awanah wafat, Abdul Malik baru berumur 6 tahun 10 bulan. Tapi udah dididik dari balita, dicekokin Bukhari Muslim, hadis-hadis hadasana qala Rasulullah dari balita. Nah, umur 6 tahun 10 bulan, namun ia telah mewarisi ijazah dan sama puluhan kitab dari Abu Awanah, termasuk kitab legendaris Mustakhraj Abu Awanah. Yang mungkin pernah dengar ya, Mustakhraj Abu Awanah. Ini kitab legendaris. Ya, kitab nomor 2-nya setelah Sahih Muslim. Ya, kitab pewarisnya Sahih Muslim. Ya, kitab pembandingnya kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim kan terkenal ya. Nah, kitab pembandingnya itu namanya kitab Mustakhraj Abu Awanah. Dan perdana itu diwarisinya oleh anak dari keponakannya Abdul Malik. Ya, dan ceritanya disogok sama permen dari balita seperti itu. Ya, lanjut. Ya, zaman sekarang anak udah bisa makan, balita juga udah seneng ya. Bisa makan, bisa jalan aja udah seneng. Ini dicekokin hadis ya. Dicekokin hadis ya, seperti itu. Lanjut halaman 108. Ini kita lanjut dulu lah, kita lanjut nasihat berikutnya lah. Waktu yang panjang. Ya, waktu yang panjang kayaknya bisa inilah ya, bisa dibaca sendiri ya. Waktu yang panjang boleh ilmu agama. Di sini saya jelaskan bahwasanya menuntut agama itu sangat luas ya. Menuntut ilmu agama itu sangat luas. Nah, Imam Syafi'i berkata banyak sekali nasihat ya. Coba halaman 112. Halaman 112 paragraf ke-1 boleh. Seseorang tidak akan bisa menguasai seluruh ilmu walaupun ia belajar dengan giat 10 tahun. Ya. 10 tahun lagi 1000 tahun ya. Coba paragraf terakhir ya, Imam Hazimi. Paragraf terakhir halaman 112. Imam Hazimi beliau bilang apa? Rumpun ilmu hadis memiliki 100 cabang disiplin ilmu. Nah, ini Imam Hazimi. Jadi kan ilmu agama itu luas Pak ya. Ada ilmu hadis, ada ilmu Quran, ada ilmu fikih, ada ilmu dakwah, macam-macam Pak ya. Nah, kata Imam Hazimi, ilmu hadis aja, rumpun ilmu hadis aja cabangnya ada 100. Ya, rumpun hadis saja cabangnya ada 100. Nah, kata Imam Hazimi, andaikan seseorang menuntut ilmu mendalami satu cabang saja seumur hidupnya, ia tidak akan sampai pada ujungnya. Ya, nggak bakalan khatam ya. Ilmu hadis saja ada 100 cabang. Nah, satu cabangnya kalau belum di seumur hidup nggak bakalan khatam. Ya, berarti ribuan tahun ya. Lanjut. Halaman. Nah, ini halaman 114. Kisah ini ya. Nah, Imam Malik. Nomor 3 Pak. Halaman 114. Nomor 3. 114 nomor 3. Kata Imam Malik begini. Suatu ketika Imam Malik diminta sama salah satu muridnya Pak. Namanya lupa saya, Imam siapa ya? Kalau nggak salah bahkan bukan. Kalau nggak salah sih Imam Ibnul Majishun ya. Kalau nggak salah Imam Ibnul Majishun ya. Ya, muridnya Imam Malik ya. Kalau nggak salah ya, Abdul Aziz Muhammad bin Abdul Aziz bin Majishun. Kalau nggak salah yang minta ya. Nah, ini pernah minta ke Imam Malik. Oke, kita adain daurah ya. Daurah muwatta. Ustaz Dadan pernah minta ngadain daurah muwatta. Ya, saya waduh, berat dah. Berat waktunya, terus berat audiensnya juga, buat apa enggak gitu. Imam Ibn Majishun pernah minta ke Imam Malik. Oke, kita ngadain ini yuk. Daurah muwatta ya. Berapa hari? 40 hari. Yang 40 hari. Akhirnya apa? Kita baca nih. Halaman 114 nomor 3. Imam Malik pernah mengadakan daurah muwatta karangan beliau selama 40 hari sesuai permintaan para murid. Itu tadi salah satunya Ibn Majishun. Kemudian di akhir daurah beliau berkata, kitab yang saya karang selama 40 tahun, kalian mempelajarinya 40 hari, sedikit yang kalian akan pahami. Jadi muwatta yang mengajar sekarang 40 tahun ya.
dijadiin daurah 40 hari. Kalau Malik ya kalian nggak bakalan paham kecuali sedikit. Ya ini juga Pak. Ya ini juga buku saya Pak. Bu, ini jujur saya karang. Ini saya karang ketika lagi galau-galau ya Pak. Jadi pas saya keterima S2, pas saya keterima S3, alhamdulillah gitu. Ada pengumuman saya keterima S3, alhamdulillah seneng ya. Tapi beberapa hari kemudian ada pengumuman ya. Maskapai penerbangan pulang ke Indonesia penuh sampai seminggu setelah haji. Akhirnya galau saya Pak. Yang nggak bisa pulang. Aduh galau sekali. Yaudah daripada galau nulis buku ini aja dah. Nah akhirnya alhamdulillah ini buku kemungkinan besar ini buku ini saya tulis dalam masa penantian tiket pulang turun ya, tiket bisa turun ya Allah, doa gitu setiap sholat doa ya Allah bisa turun ya, tiket turun supaya bisa ketemu anak sama istri gitu. Akhirnya nulis ginian, alhamdulillah dapat ya 23.000 karakter dan bisa turun ya, bisa turun, tiket turun. Itu saya rasanya senang sekali. Itu saya udah pasrah Pak, nggak bisa pulang kayak gini saya nih. Dan alhamdulillah saya bisa pulang, bisa bareng sama teman-teman di sini duduk. Ya ini kurang lebih sekitar seminggu lah, seminggu 5 minggu lah, 5 minggu atau 6 minggu lah, sekitar 40 hari juga lah. Ini saya tulis 40 hari lah, 40 hari kurang dikit lah. Ya cuman nih teman-teman bacanya cuman 4 jam. Bacanya cuma 4 jam. Ya seperti itu. Ya insya Allah kalau bisa sih bacanya jangan 40 hari juga ya. Ya bacanya kalau bisa ya maksudnya baca lagi gitu. Ya baca lagi di rumah. Ya insya Allah nggak nyampe 40 hari lah. Insya Allah bacanya nggak nyampe 40 hari lagi. Ya kalau di sini cuma pengenalan aja lah. Ya seperti itu. Biar malu lagi. Ya. Ya udah cukup. Ya. Jadi saya kalau melihat buku ini, ya Allah, ingat masa galau nungguin tiket lah, nungguin tiket pesawat ini. Nah sekarang nih biaya halaman 117, ya halaman 114 langsung saja Pak, nomor 118 kisah pertama Pak. Kisah pertama. Ini perlu diketahui ya. 1 dinar itu 4,5 juta. 4,5 juta atau 4,25 juta lah. Ya kita lebih detail lah. 4,25 juta. 1 dinar 4,25. 4 juta seperempat lah. 4,25 ya juta itu 1 dinar. Kalau 1 dirham 425.000. Paham ya? Ini soalnya mata uang, kita harus mengenal mata uang zaman dulu ya. Mata uang zaman dulu cuman 3 ya. Cuman 3. Dirham, dinar, sama satu lagi recehan. Cuman recehan jarang disebut di sini. Nah, kalau dinar berapa? 4,25 juta. Nah, kalau dirham 1/10-nya. Jadi 425.000. Nah, kita baca ya. Nomor 1 Pak. Nomor 1 halaman 118. Imam Muhammad Al-Bikandi ya, guru dari Imam Bukhari. Ya, guru dari Imam Bukhari. Tatkala beliau menghadiri majelis hadis, salah seorang gurunya pulpennya patah dan beliau langsung berkata. Jadi Imam Muhammad Al-Bikandi dulu lagi tatkala jadi santri, ya nulis pakai pulpen seperti itu. Ya pakai pulpen, pakai kayu antam kan, pakai kayu andam ya. Pakai kayu andam ya, pakai tinta zaman dulu udah ada. Cuman mahal kan, pulpen zaman dulu mahal ya. Nah akhirnya, tapi karena Imam Al-Bikandi menghargai ilmu, nah suatu ketika beliau pulpennya patah Pak. Muhammad Al-Bikandi gurunya Imam Bukhari. Ya beliau tatkala jadi murid Muhammad Al-Bikandi ini duduk di majelis hadis, di majelis ilmu, pulpennya patah. Hanya daripada saya ke warung ya, daripada saya nyari pulpen jauh-jauh ketinggalan hadis, ya beliau salah satu muridnya ini para tabiin nih, guru-guru beliau masih tabiin. Ya udahlah, saya butuh guru pulpen sekarang juga. Akhirnya
Kata beliau apa? Qalamun bidinar. Siapa yang mau menjual pulpennya kepadaku dengan harga 1 dinar? 1 dinar itu 4,25 juta. Aiwan langsung kaya. Akhirnya apa? Dibilang kayak gitu, semua orang pada ngelempar pulpen ke dia. Waduh, bikin chaos ini. Bikin chaos juga. Ya, qalamun bidinar. Ya, itu terkenal sekali dan kisahnya benar ya. Kisahnya sahih ya, seperti itu. Nah, Imam Ibn Syahid ya, Imam Ibn Syahid itu nomor dua. Selama hidupnya Imam Ibn Syahid telah menghabiskan uang untuk biaya tinta ya, sebesar 700 dirham untuk menulis puluhan ribu jilid buku yang dia tulis. 700 dirham, ini kalkulator dan 700 kali 425 ribu. Tahu iPhone yang ini ya. Lanjut. Sekarang Imam Ibnu Daqiqil Aid. Ya, Imam Ibnu Daqiqil Aid nomor 3 kita baca ya. Imam Ibnu Daqiqil Aid membeli kitab Asyarul Kabir. Asyarul Kabir, Pak. Asyarul Kabir nama kitabnya karya Imam Rafi'i dengan harga 1000 dirham. Dengan harga 1000 dirham. Nah, sekarang kitabnya 14 jilid kalau sekarang kitabnya 14 jilid, kalau beli di Indonesia 3 sampai 5 juta. Nah, itu dulu Imam Ibnu Daqiqil Aid belinya 1000 dirham. 1000 dirham itu 425 juta. 425 juta. Kitab Syarhul Kabir 14 jilid 425 juta. Dapat mobil Avanza 2. Ya. Bener gak? Ya apalah mobil apa saya nggak tahu. Ya seperti itu. Nah, itu satu buku 14 itu langsung dibaca habis-habisan sama Imam Ibnu Daqiqil Aid. Imam Ibnu Daqiqil Aid ini gurunya Imam Ibnu Taimiyah, Pak. Ya wajar, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, gurunya kayak gini, ya. Mengorbankan 425 juta demi buku. Ya, ini 50 ribu jangan pelit-pelit Pak ya. Itu enggak, berapa? 80 ya, 80 ribu. Ini jangan pelit-pelit Pak. Ya Allah. Ya tersinggung penulisnya Pak. Ya ini iya seperti itu. Ini 425 juta dibeli juga sama Imam Ibnu Daqiqil Aid. Jadi kesimpulannya gini Pak, nasihat ke-21 ini itu ada dua sisi Pak. Ulama itu kalau untuk buku padahal mahal ya, ilmu pendidikan zaman dulu mahal Pak. Kertas itu mahal dulu. Ya. Para ulama tuh kalau untuk pendidikan walaupun mahal dijabanin Pak. Jabanin apa bahasa ini ya? Dengan bahasa Betawi ya, dijabanin gitu. Ya apa? Nah kemudian kalau untuk kebutuhan hidup itu ngirit banget. Ulama itu kalau untuk kebutuhan hidup ngirit banget, nanti dijelasin di sini. Tapi kalau untuk apa? Untuk ilmu, wah setinggi apapun ini dipenuhi. Nah, bukan halaman 119 Pak. Ya ini lagi nih Imam Abul Ala Al-Hamadani yang tadi doa supaya masuk surga dapat buku. Ya ini memang luar biasa Imam Abul Ala Al-Hamadani Pak. Abul Ala Al-Hamadani memang cinta buku ya. Beliau ini ngebeli buku ensiklopedi Imam Al-Jawaliki seharga 60 dinar. Ya 60 dinar, 1 dinar itu ya katakan 5 juta lah. Jadinya lah digenapinnya jadinya 300 juta. Ya beli Imam Al-Jawaliki 300 juta. Baru dapat satu buku. Ini punten bukan untuk pasar, bukan untuk bangga-bangga tapi untuk membandingkan aja. Saya beli 5.000 jilid ya hampir 200 juta. 200 juta hampir 5.000 jilid. Ya, ini tadi Imam Ibnu Daqiqil Aid berapa? 400 juta. Cuman dapat Syarhul Kabir. Cuman dapat Syarhul Kabir yang mungkin kalau di Saudiin berapa? Kalau cetakan yang 14 ini kisaran. Ya pokoknya kalau di Indonesia kan anak cek itu 3 sampai 5 juta. Ya. 14 juta, 3 sampai 5 juta ya. Dan saya alhamdulillah dapat 5.000 jilid masih 200 juta. Nah ini 425 juta, cuman 14 jilid. Ya jadi sebenarnya ya kita harus bisa mengalahkan ilmunya Imam Ibnu Daqiqil Aid sebenarnya. Ya seharusnya seperti itu. Nah ini yang ngeri lagi nih, Imam Ibnu Ma'in nih. Ngeri banget.
Imam Ibnu Ma'in ini dicetak ya, dicetak di notis. Nah, Imam Ibnu Ma'in ini teman akrabnya Imam Ahmad. Imam Ibnu Ma'in ini teman akrabnya Imam Ahmad. Kata beliau apa? Yang bapaknya itu ini, bapaknya miliarder, Mas. Bapaknya miliarder. Tatkala meninggal, bapaknya meninggal. Ya. Habis itu beliau mewarisi berapa? Beliau mewarisi 1.050.000 dirham. 1.050.000 dirham, boleh dihitung Pak. 1 juta, gampang ya, 1 juta kali 425.000 ya, berarti sekitar ya 400 sampai 500 miliar. Ya, kalau nggak salah ya. 6 triliun. Ya, miliar, belum 1 triliun kan, belum 1 triliun belum. Miliar, 400 miliar. 400 miliar, belum 1 triliun, 400 miliar Pak, habis ya. Dapat warisan dari babek ya, 400 miliar ya. Ya, kalau kita mah udah beli rumah di Pondok Indah 1 lah, ya. Atau di apa? Di Pik lah, ya di Pik 1 ya, beli pulau 1 lah, ya yang dekat yang kecil gitu. Nah, habis itu baru sisanya bikin pesantren. Nah, kalau ini Imam Ibnu Ma'in enggak. Di antaranya digunakan untuk membeli buku sebanyak 114 rak. 114 rak. Tadi kan saya sudah katakan ya mungkin kitab saya mungkin sekitar 10 rak lah. Ya, sekitar 10 rak kalau raknya rak pribadi ya, bukan perpustakaan umum. Ya 10 rak. Nah, tapi dengan harganya sekarang, nah ini 114 rak. Dengan harga kitab zaman dulu yang harganya 1/10 emas. Ya itu udah habis 400 miliar, habis itu jadi kerek, jadi kuli Pak, bareng sama Imam Ahmad. Habis itu jadi kuli, mau lanjutin perjuangan menuntut ilmu itu sampai jadi kuli. Jadi dari miliarder 400 miliar sampai jadi kuli Pak, gara-gara untuk menuntut ilmu. Ya kita mah ya bayar pengajian anak aja sebulan 100.000 susah banget. Ya, kasihan itu yang ngajarin Al-Quran ya. Ya. Oh, ini nomor 7 nih, besar aja nih yang nomor 7 yang anak pernah sampaikan. Imam Malik pernah ditanya, bolehkah seseorang ayah berangkat dengan seorang guru untuk mengajarkan anaknya menulis dan membaca Al-Quran sampai ia mahir tanpa meninjau berapa lama masa pengajaran itu berlangsung dengan upah 20 dinar. Jadi zaman dulu Pak, kalau ngajarin anak sampai pintar Al-Quran itu upahnya 20 dinar. 20 dinar ya 85 juta. 85 juta. Ya. Orang dulu ngupah anaknya untuk bisa baca Al-Quran 85 juta Pak. Ya kita mah ya sebulan 100.000 aja sulit banget. Ya makanya nggak bisa baca anaknya. Nggak bisa baca. Ya bapaknya bayarannya sulit. Ya seperti itu. Ya kayaknya cukup sekian lah Pak ya. Cukup sekian ini udah azan. Ini saya mohon maaf tidak bisa menyelesaikan bedah buku ini. Ya lagi juga namanya bedah buku Pak ya. Harusnya sih cuma setengah jam gitu bedah buku itu. Ya bedah buku atau 1 jam. Jadi silakan dibaca sendiri. Ini semua maklumat yang ada di buku ini ya, kalau digunakan untuk dakwah, untuk diajarkan, saya ijazahkan 100% ya. Ijazah khosoh min muayyan ya. Semua kitab ini. Tapi kalau mau dicetak atau diperbanyak ya digunakan komersil, izin Ustaz aja ya. Kalau untuk ilmu nggak usah izin nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya, kalau saya yang masih hidup ya, kalau bisa mau mengijazahin langsung saja dari saya. Jadi yang ngajarnya Ustaz, tapi nanti pas khatamannya bilang ke saya, nanti saya tulisin ijazah langsung dari penulis ya, adabnya. Ya, kecuali kalau saya sudah meninggal. Ya, kalau saya sudah meninggal baru nggak apa-apa diijazahin langsung dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah ini saya ijazahkan ijazah yang mu'tabar dengan ijazah yang valid dalam tradisi keilmuan ya. Seperti itu.
Kayak ijazah Pak ya, bukan tanda tangan Pak ya. Ijazah ya, ijazah tapi apa namanya, dengan syarat dikuasai ya, dikuasai, buku ini dikuasai baru bisa diajarkan. Ya, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya mungkin pertanyaan khusus setelah ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.